Baiklah, pian, kita mulai. Sebelum kita membaca kitab Kifayatul Mubtadi'in, yaitu kitab yang menjelaskan tentang masalah iman kepada Allah dan juga membahas tentang iman kepada Rasulullah, kita seberatan hadir, kita baca istighfar dan kita membaca syahadat. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar dan dengan berkah syahadat yang kita baca, mudah-mudahan kita selamat dunia, kita selamat di negeri akhirah juga, mudah-mudahan diampuni kita segala dosa-dosa yang terdahulu, dosa kita yang terkemudian juga, mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin muslimat diampunkan juga dosanya. Juga mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di majelis ta'lim, mudah-mudahan kita dikabulkan segala hajat kita dunia, lebih-lebih nanti hajat kita di negeri akhirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على به ما نوى شيخنا وفي سلافنا الصالح وبه سند إليه ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وأولادنا ووالدينا وأجدادنا ولأمهاتنا ولجيراننا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على به ما نوى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Tabiatnya atau sifatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat tawadhu, yaitu merendahkan diri atau sadar dengan hal keadaan diri. Terkadang beliau menjahit terompah atau kopiah atau songkok, dan terkadang menambal kain pakaian,
dan memerah susu kambing dan berjalan ziarah kepada ahli keluarga dan mengasihi kepada fakir miskin, terkadang sekedudukan dengan mereka itu, dan mendatangi sewaktu dapat sakit mereka itu, dan menolong akan keperluan mereka itu, dan meras kasihan terhadap kepada kaum perempuan yang tiada ada bersuami, dan kepada anak yatim, dan menolongi segala yang keperluan dan yang kekurangan mereka itu. Maka banyaklah lagi segala sifat kepujian dan tabiat yang baik-baik yang tidak disebutkan di dalam kitab ini. Nah itulah ya. Nah jadi ini malam kita sedikit membahas di dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in tentang masalah sifatnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah dibacakan. Jadi ujar pengarang kitab Sidin, Nabi kita itu berisi sifat, mempunyai sifat, yaitu sifat Sidin tawadu. Tawadu itu dibahasakan dengan bahasa kita merendahkan diri, atau bisa kita artikan tidak membanggakan diri, apalagi sombong. Nah itu jadi kadang mungkin kita Nabi kita itu sombong, dan kadang pernah Nabi kita itu merasa mempunyai apapun, kadang pernah. Nah kita sebagai umat yang baik, umat yang taat kepada Nabi kita, mesti kita ikuti sifat Sidin. Kada boleh kita merasa hebat, kada boleh kita merasa bisa. Kalau seandainya kita merasa bisa, merasa hebat, merasa alim, atau merasa apapun, nah berarti kita tapalampang, berarti bersalahan kita dengan Nabi kita. Kalau kita bersalahan dengan Nabi kita, maulah kita dianggap umat Nabi kita. Kada mungkin kalau lah, kada mau. Nah jadi menurut kita hendak cinta, atau kita nih mengakui, bahasanya tuh kita mengakui mencintai Nabi kita, pasti kita ikuti Nabi kita itu, pasti diikuti kalau kita cinta. Nah tetapi kalau seandainya kada cinta atau pura cinta, ngalih itu pura cinta le. Nah kalau pura cinta itu boleh jadi kada mengamalkan sifat Nabi le kan. Nabi kita tuh sifatnya kayak itu, sampai di dalam kitab itu dikatakan di dalam salawat tuh ada An-Nabiyul Ummi, yalah ya. Nabi kita itu kada bisa membaca dan kada bisa menulis. Itu salah satu sifat nang bujur nyata Nabi kita itu kada mempunyai kebisaan. Nah itu jelas sampai dalam kitab Burdah itu apa aja, kafaka bil ilmi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Sampai pengarang kitab Burdah itu mengatakan apa aja Sidin, cukup aja Nabi kita itu dengan gelar Sidin yang tiada bisa membaca, yang tiada bisa menulis, itu menjadi mukjizat. Cukup aja Sidin. Walau Nabi kita itu kadang mengeluarkan mukjizat, sebagai contoh Nabi kita itu kadang mengeluarkan Sidin nang di tangan Sidin tuh keluar banyu, atau Nabi kita itu dibelah dada nang kada mati nih. Mun kita kalau dibelah dada mati bisa, coba aja. Tapi jangan dicoba-coba lah. Lain dokternya, Nabi kita dokternya ya malaikat Jibril, mun kita dokternya sembarangan, itu gen sakit juga lah. Iya nah itu. Nah Nabi kita tuh banyak mukjizat, cuman jadinya pengarang kitab Burdah cukup aja dengan gelar Al-Ummi, Nabi kita sudah menjadi mukjizat. Kenapa jadi gitu ya? Karena orang cinta. Nah itu Bang,
karena kecintaan yang kuat kepada Nabi kita. Nah, salah satu pun juga kecintaan umatnya kepada nabinya mesti mengerja apa yang disuruh oleh nabinya. Nah, sebagaimana yang paling banyak nabi kita tuh menyuruh apa? Utlubul ilma, itu mencari ilmu, menuntut ilmu agama, itu yang paling banyak nabi kita menyuruh. Jadi seandai contoh sepaling afdol segala amal, sepaling afdol segala gawian ibadat menuntut ilmu, menuntut ilmu agama. Nah, ilmunya ilmu apa? Ilmu agama. Nah, kayak contoh ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Nah, itu ilmu agama tuh. Kayak umpama karena kita mau habis kitab ini nih, insyaallah karena kita membaca kitab Sabilal Muhtadin lah, insyaallah. Nah, kitab Sabilal Muhtadin itu dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu Kalampayan tuh. Sampai dahulu dikisahkan oleh guru kita, ujar guru kita itulah, di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu terhimpun 30 kitab yang besar-besar. Jadi dimasukkan ke dalam kitab Sabilal Muhtadin. Sampai-sampai ada jar guru mengesahkan, guru di Mantapura jar sidin, orang yang mengaji kitab Sabilal Muhtadin itu masalah dunia datu nang membantu gitu. Masalah akhirat datu pun yang membantu. Sampai-sampai ujar amun ikam jar guru hendak sugih dunia, sugih akhirat, kaji kitab Sabilal Muhtadin jasiran. Saking bekaramatnya kitab Sabilal Muhtadin tuh dikaji itu kitab fikih lah. Kitab fikih yang terhimpun 30 kitab di dalam kitab Sabilal, itu kitab fikihnya Datuk Kalampayan tuh. Insyaallah karena kita panjang umur kita kaji kitab Sabilal Muhtadin tuh. Kandal pang, tebal pang kitabnya. Cuman insyaallah siapa yang mengaji kitab Sabilal Muhtadin, dunianya dibantu lawan Datuk, akhirat dibantu lawan Datuk. Banyak jar kisah dahulu jar guru-guru bos-bos Matapura Bahari itu nah, kajian kitab Sabilal Muhtadin. Bos-bos, mun kita ini bos Jopang lah, atau bos apa, bos guring kah, bos-bosan kah, nah kita nih, masa kita nang kada bos kada mengaji kitab Sabilal, ya kalalah. Sayang pun mun kita kada mengaji kitab Sabilal. Insyaallah mudahan banyak umur beratan karena kita kaji kitab Sabilal Muhtadin itu fikih itu masalah fikih semua ada di situ. Ada pokoknya kitab yang paling lengkap tentang masalah fikih dengan bahasa Melayu kitab Sabilal Muhtadin. Insyaallah biar hendak kayak apa aja situ. Sampai-sampai ujar guru Sabilal Muhtadin ini cukup bagi orang yang hendak membangun pesantren. Satu kitab Sabilal ini aja cukup sudah. Kan saking bekaramatnya kitab Sabilal Muhtadin itu. Kitab Datuk Kalampayan tuh insyaallah lah, insyaallah mun kita nih lah sambil guru mun kita nih hendak sugih dunia kaji Sabilal. Umpamanya ya kalau sampai di dalam hadis ada tuh man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang diberi paham, siapa orang yang paham tentang perkara agama, nah munnya paham mesti belajar. Kada mungkin paham kada belajar, guring dapat kada mungkin lah. Tidak mungkin, mesti ada sebabnya itu belajar. Nah belajarnya di mana? Di kitab. Nah dan juga disampaikan oleh si guru juga. Nah amun sudah dipahaminya apa jar kafahullah, Allah Ta'ala mencukupakan ma'ahammahu dengan apa yang ia cita-cita akan. Sampai dilanjut itu hadis apa aja, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki, memberi rezeki Allah Ta'ala lawan orang yang paham agama tadi dengan tanpa sekira-kira, dengan inya kada memperkirakan rezekinya itu. Artinya banyak tuh, banyak. Nah sampai-sampai pulang kehebatannya kitab Sabilal itu jar dikaji nih awal sampai tamat. Mun kada inya nang alim, anak cucunya alim. Kalau nya kada anak cucunya alim, minantu alim kan bagusnya kayak itu. Mun nya kada ada bisa anak laki-laki bang lah. Tapi mun nya kada ada paksa mulai dulu.
mun ada rezekinya, mun kada ada sudah. Nah, itu tapi mun kada inya alim, anaknya alim. Mun kada anaknya alim, cucunya alim. Kenapa jar? Berkat mengaji kitab Sabilal Muhtadin. Buntong biar kitab Sabilal sampai jar kisah lah. Kitab Sabilal itu amunnya dibuka, itu kelampayan tuh hadir. Hebatannya kitab Sabilal. InsyaAllah mudah-mudahan kawan kita kaji kitab Sabilal tikana ya kalabian insyaallah. Insyaallah. Ini sama aja ini kitab yang kita baca ini juga juriyat datu kelampayan juga nih. Nang kitab Kifayatul Mubtadi ini kitab nang anak cucu oleh datu kelampayan juga. Nah, bagusnya. Jadi tauhid sudah, yang akan datang insyaallah karena kitab Sabilal Muhtadin. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi jalan, diberi taufik ya kalau untuk selalu hendak menuntut ilmu agama ya kalau lah biar salah satunya juga salah satu bukti cinta kita lawan nabi kita ya le. Kalau kita tuh cinta lawan orang terus-terusan mesti bertambah cinta. Nah, tapi kalau seandainya kecintaan kita rami terus tapi ada stop-stopnya, ada stop imbah itu stop lagi sampai sama sekali hilang, nah itu habis berarti cintanya pun kurang. Nah itu tapi insyaallah biar nang hadir ini cinta kuat insyaallah, cintanya azim ya kalau azam cintanya kepada Nabi insyaallah ya Allah. Mudah-mudahan lah itu jalan yang paling nyaman untuk selamat lah, jalan paling selamat, jalan paling nyaman untuk selamat dunia akhirat, jalan cinta. Apanya dalam kitab hadza tariqatuna tariqatul muhabbah. Eli itu tariqat yang paling nyaman dijalani tariqat cinta. Itulah yang dapat cintanya. Jangan cinta pacar aja, jangan cinta Nabi dong ya Allah. Abajal al karamatu wal mafatihu yauma idzin biyadi. Segala kunci, segala pintu ada di sisiku Nabi kita. Kunci apa? Kunci sugih. Kunci apa lagi? Kunci bungas. Kunci apa lagi? Kunci bagus. Semua ada di wadah Nabi. Sekarang kita hendak mendapatkan itu, dapatkan nabinya, dapatkan nabinya. Insyaallah dapat itu. Insyaallah. Nah kayak dikisahkan dalam kitab sini tadi ya. Kalau lah nabi kita tawadhu, imbah itu nabi kita ada supan, sidin menambal baju kada supan, artinya memakai baju nang bertambal-tambal itu kada supan. Itu nabi kita artinya kada supan. Kada supan bang, mun kadang kalanya kita nilai sandal gen sandal bolobang-lobang gen kadang supan lah, gengsi kita nih kadang. Nah itu tapi jangan lagi gengsi, hilangkan gengsimu ya kalau timbulkan iman ya kalau lah hilangkan gengsi. Apa bagi gengsian ya kalau sama aja, mau bolobang mau kada bolobang gen kita juga nang makai pilih iyalah pian orang. Seandainya orang tuh mau urusi kah, kada mau urusi kita kah, inya kada jauh mau kosi kita, kada jauh menukarkan kita baju ya kalau. Ulun pernah dahulu di wadah Abu Ya Kashful Anwar ini nah, berduaan lawan Sidin, diberi nasihat lawan Sidin. Ujar Sidin, kancing baju nang ganal kayak tangan ini Sidin, maka tangan Sidin ini besar bian. Kancing baju nang sebesar tangan ini jah Sidin, ikam pakai lawan kancing baju nang normal, nang biasa. Itu kira-kira jah Sidin kalau ikam berjalan di pasar adalah orangnya Sidin mengganti akan itu kancing. Ada paling orang menyambat ikam, paling orang menyambat ikam, paling orang menguyang-uyang ikam aja. Tapi orang kada aja menggantikan. Tapi yang merasakan siapa Jasidin ikam. Kalau jadi seapapun ikam Jasidin biar aja ini orang kada aja mau si ikam. Penting ikam bagus saja, ikam pas saja jalannya, jalani Jasidin. Nah itu nasihat Sidin Bahari lawan ulun tuh. Nasihat Sidin ya Allah, alhamdulillah. Jadi kita seadanya aja hidup, seadanya aja biar apa nang disusupan akan orang nang sugih gin inya kena ambulan juga ya lah biar kada depan orang nang sugih itu inya pakai pajero kena diantarakan ke dalam kubur. Kada pernah lagi ulun melihat orang sugih itu diantarakan pakai pajero itu gin. Pajero itu disayang-sayang juga kayaknya lah. Itu orang sugih itu coba lihat ya, itu gin orang sugih meminjam juga ambulan masjid sama aja kayak kita nang miskin gitu juga. Coba pikirkan baik-baik lah biar. Nah jadi sugih kah kada sugih kah kada apa-apa.
Ya kalau lah kada jadi masalah. Yang penting ilmu ada, amal ada. Nah itu sanggup kita gesan mati. Itu pangkena sanggunya. Nah adapun masalah duitnya, sugihnya, nah itu kada terbuat. Kada terbuat, kada termasuk ke dalam kubur. Kada termasuk. Coba masuk, banyak malingnya lah. Nah itu ya. Nah mudah-mudahan yang kita pentingkan tuh ilmu bukan dunia ya. Kalau mudah-mudahan seperti itu ya kalau biar mudah-mudahan. Nah jadi sifatnya kita punya Nabi itu banyak. Sifat yang baik itu terhimpun. Itu kesempurnaan ada pada diri kita punya Nabi. Nabi kita tuh Nabi Muhammad SAW. Nah mudah-mudahan berkat kita belajar kitab ini. Nah kita tahu sudah sifat Nabi kita nang kayak apa. Nah mudah-mudahan kita bisa menuruti mutabaah kita, mudah-mudahan bisa. Amun mutabaah bujur Allah Ta'ala beri hidayah kita. Tapi kalau seandainya kita kada bisa mutabaah, kita kada bisa menuruti, atau kita dikolerakan lawan Tuhan gitulah, kita nih model ngalih, model susah anak menuruti Nabi. Oh mungkin boleh jadi waktu itu belum lagi dapat cinta Nabi itu, bisa jadi kayak itu. Nah tapi kalau kita ya seandainya kita sudah nang kayak itu nih, sudah kita ngalih, dikuati ya, dijalani ya, dikuati. Jangan hakun kadang mau umpati pegawaian Nabi, jangan hakun, diumpati dipaksa. Jangan hakun kalah lawan iblis, ya kalah jangan hakun. Syaitan jangan mau kalah. Syaitan tuh bawahan, lain atasan ya kalah lah. Tapi insyaallah mudah-mudahan nang berhadir ini kita menang dapat iblis ya Allah. Insyaallah iblis tuh ada apa-apa iblis tuh. Sambati aja iblis jadi masalah. Habis syahdan, perhatian wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah mukallaf itu orang nang belajar. Telabianlah mukallaf itu orang nang belajar. Wajib bagi yang mukallaf, wajib bagi yang belajar agama, ia mengetahui apa itu nasabah. Nasabah, nasab, nah itu, atau dzurriyah, nah itu. Amun nisbah lain ya lah nasabah. Nah jadi wajib inya mengetahui dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jihad bapaknya dan ibunya seperti tersebut di sini. Sampai di situ tuh. Sampai di situ kita disuruh mengetahui Nabi kita. Sampai dari Abah Sidin kita harus tahu. Imbah itu pulang nang di atas Abah Sidin, itu Kai Sidin kita harus tahu juga. Wajib itu hukumnya tuh. Amunnya kita lah, mun Kai kita tahu nama enggak atau kada tahu nama kada wajib hukumnya. Ayo coba pikirkan biar. Pian nih lah menyebutkan nang 7 sampai ke atas bisa kada tahu soka lah, bisa kada tahu. Ayo pian ada nang ingat lah nang mulai nama sampai ke 7 ke atas bisa kada tahu. Tapi kalau Nabi kada boleh kada tahu. Kenapa? Kalau kada tahu masih berdosa kalau kada tahu. Jelas saja kalau itulah sampai di situ pengetahuan wajibnya kita lawan Nabi itu. Nah, kenapa jadi guru sampai nang kayak itu? Karena kita disuruh cinta lawan Nabi, disuruh cinta lawan Sidin. Apa jar adibu auladakum min salasin khisal au kama qala Nabi. Dilajari adab anak nyawa aja Sidin. Dilajari adab anak-anak ikam itu dengan 3 aja Sidin. Apa jar hubbi nabiyikum, cintai Nabi. Dengan mana caranya? Dengan mengetahui sifat Nabi. Ya kalau lah harus diketahuan nih, munnya kita kada tahu ngalih kita kawa cinta ya kalau lah harus tahu, harus dimengerti, dipelajari ya kalau biar. Nah imbah cinta lawan Nabi, cintai keluarga Nabi, yaitu bini Sidin, anak Sidin, paman Sidin yang Islam cintai juga. Kada boleh kita menyambat, menghina, kada boleh sama sekali. Sampai dikisahkan dalam kitab itu dzurriyyatnya Nabi itu lidzati, inya mulia itu sudah mulai dasar, mulai awalnya sudah mulia. Adapun orang yang selain daripada dzurriyyat Nabi ini nya aridi itu mendatang. Contoh, seandainya inya kada dzurriyyat Nabi, lalu inya belajar agama, dapat inya ilmu, mengamalkan ilmu. Nah, jadi mulianya inya itu dengan ilmu, bukan dengan dzurriyyat. Berbeda lawan dzurriyyat Nabi.
Duriat Nabi biar inya kada berilmu, inya tetap mulia, inya ada darah situ, darah Nabi ada. Nah jadi seandainya ada duriat Nabi, walau inya kada ada ilmunya, tetap kita muliakan karena di situ ada darah Nabi. Nah ada kita ini mendatang, namun kita belajar alim hanya kita mulia, namun kita kada belajar ya tuh kada ada mulianya ya sampah hai dipandang orang nuntung juga kon belajar agama kita nih nah mudahan ketujuh senang belajar ilmu agama, mudah-mudahan sedikit lagi nalabian bermula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu anak Abdullah, jelas saja itulah Nabi kita anaknya Abdullah. Ingatakanlah ya, Nabi kita nih anaknya Abdullah. Itu kita disuruh tahu anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim, anaknya Abdi Manaf, anaknya Qusay, anaknya Kilab. Tuh 7 tuh ya kalau lah 7 turunan. Hafal kalau biar nih bisa lah, insyaallah hafal pang gopora kada hafal aja jawaban biene. Masa kada hafal duit aja hafal. Masa kisah Nabi kada hafal. Sayangnya lah biar hafal insyaallah. Karena hafalan kita lah. Apabila hafalan bagusnya kada apa-apa ya kalau hendak guring baca Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu kalau lah dia siapa tahu berkat menghafal tuh pemimpin Nabi kita tahu ya kalau orang jar apabila bermimpi lawan Nabi kita tuh inya kadada lagi sudah kehendak untuk dunia nih, dunia tuh seakan hambar karena melihat sudah wajahnya Nabi kan. Nah tapi kalau kita belum lagi mimpi Nabi, nah itu pang masih hendak, masih ada rasa lawan dunia. Nah itu emas yang sekilo tuh nah atau berlian nang sekilo tuh siapa nang ada hendak berataan ya kalau lah pasti hendak anak kawin aku jangan ada bisa emas itu ya kalau tapi kalau seandainya orang itu sudah terdapat mimpi lawan Nabi, emas tuh hambar emas tuh. Ayo sekarang kita takuni hati masing-masing, apakah emas itu di hadapan kita seandainya itu hambar atau kada? Kalau masih kada hambar, berarti bujur balum cinta lawan Nabi. Nah itu Jepang lagi lah bujur balum. Tapi insyaallah mudah-mudahan tunggal di kita mencintai Nabi dikukurangi ya sudah dikukurangi nang ulama hambar akan Nabi itu dikukurangi. Itulah itu jihad di bapak anak. Mama Rina tuh bahasa Banjar, bahasa kitanya paman. Nah ya kalau acil paman bang om itu. Di jihad bapak adalah om di jihad bapak ya kalau lah belum ibunya belum lagi lah tak ke bawah ulun ibunya Nabi Aminah anak Wahab anak Abdul Manaf anak Zahrah anaknya Kilab. Nah itu jadi sampai tetamunya di mana di Kilab ya kalau biar. Nah itu Mama Rinanya Nabi, pamannya Nabi di jihad bapak yang telah menjumpai semasa keislaman, yaitu ada 5 yang inya Islam ya kalau lah yang zaman Nabi dakwah Nabi itu sudah dijadikan Nabi. Nah jadi nang paman nang 5 ini ada di situ belum mati lagi masih hidup. Nah siapa itu? Yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas, yang ketiga Abu Thalib, yang keempat Abu Lahab, yang ke berapa lagi? Yang kelima Sofiyah. Nah Sofiyah itu bibinian lah biar. Sofiyah itu bibinian Sofiyah binti Abdul Muttalib. Nah itu. Nah, adapun Abu Thalib itu ikhtilaf ulama. Itu berbeda pendapat ulama pada berimannya. Nah, setengah ulama hadis, setengah ulama fikih mengatakan Abu Thalib itu kafir. Jelas itulah. Dan setengah ulama lagi mengatakan beriman pada batin
tidak pada zahirnya, wallahu a'lam. Nah, tapi dua pendapat. Ada yang mengatakan Abu Thalib ini beriman, ada yang mengatakan kada beriman. Nah, adapun yang beriman itu kuat diperpegangi oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Nah, Sidin memperpegangi itu, ujar Sidin, Abu Thalib ini mukmin indallah wa kafir indan nas, ya Sidin. Jadi beriman di sisi Allah, tapi di sisi manusia disembunyikan keimanannya. Nah, itu ujar pendapat Jalaluddin As-Sayuti. Ada syair Sidin tuh nang dibaca setiap malam. Ada ingat ulun syairnya tuh, nah ujar aja apabila dibaca itu semua muridnya Syekh Jalaluddin As-Sayuti nang gaib-gaib itu datang. Tapi sebelum membacanya, sebelum membaca syairnya itu membaca ya alimal ghaibi wa syahadah 1000 kali itu dibaca. Jadi datangan itu jar. Tapi kan ingat jualan syairnya, ingat juga. Apa juga kita hendak itu ya kalau harus sagin. Apa juga. Nah, adapun Abu Lahab siapa tahu Aifin lah. Di Quran tuh ada jelas banget, di Quran lah tabbat yada Abi Lahab, ya kalau celaka wahai Abi Lahab, itu jelas tuh tabbat yada Abi Lahabnya bahari Rasulullah itu dia berdakwah, tuntung berdakwah, Abu Lahab di belakang. Jadi Abu Lahab celaka engkau Muhammad, ya langsung dibalas Allah Ta'ala, keadaannya Muhammad nang celaka, ikam nang celaka ya sidin. Itu jelas banget sampai diulahkan di dalam Quran kisah Abu Lahab tuh. Nah, adapun Abu Lahab telah ittifaq, telah bersepakat. Nah, ittifaq itu sepakat leh. Nah, bersepakat ulama pada mengatakan kafirnya. Jelas saya lah. Jadi kafir Abu Lahab tuh jangan dikatakan beriman lah bian. Amun kita telah mengatakan beriman Abu Lahab tuh bisa jadi kita nang kafir, karena munnya sudah Quran nang menyatakan pasti bujur. Kalau nya kita tuh menyatakan Abu Lahab ini beriman berarti kita menyalahi Quran. Amunnya kita menyalahi Quran berarti kita kada beriman lawan Quran. Amun kada beriman berarti apa? Bisa jadi kafir kita. Nah itu kafir kita. Gitu. Makanya yakin udah ngaran ittifaq, sudah sepakat dah ulama mengatakan Abu Lahab ini kafir. Nah, karena beralasan dengan sabitnya tetapnya dalil Quran, itulah biar sedikit lagi lah, sedikit terus nih lah, sedikit lagi biar mamarinanya di jihad ibu, mamarina ini paman lah atau acil gitu nih. Acil di jihad ibunya Nabi, yaitu 5 orang juga. Nah, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ayo, yang pertama apa itu? Iswat kah, aswat kah? Aswat. Nah itu. Yang kedua Umairun. Nah itu Umair. Nah, biasanya kalau umay itu ya kalau ngaran laki bang biasanya, makanya kadang-kadangnya kalau kita tuh memanggil ngaran umay itu sifatnya kena tuha antara 7 sampai ke 12 tuh malah laki itu sifatnya biasanya kayak itu. Nah itu ya, jadi yang kedua, yang ketiga Abdu Yagus. Nah itu Abdu Yagus. Yang keempat Faradiyah dan Fakhitah, itulah, dan Fakhitah. Semuanya ini telah mati sebelum Nabi kita dibangkitkan jadi Rasul. Jadi mamarina Nabi dari pihak Ibu Sidin itu meninggal pada sebelum meninggal sebelum Nabi kita diangkat jadi Nabi. Nah, jadi dikatakan oleh ulama kalau Nabi sebelum dijadikan jadi Nabi masa zaman patrah, ya itu ada dalam kurungnya itulah patrah, berarti orang ini diampuni haja. Nah kayak itu karena Nabi belum lagi berdakwah, belum lagi menyampaikan risalah. Nah jadi orang ini diampuni haja.
Itulah biar mendapat kasih sayang Allah Ta'ala aja. Nah itu bagus, untungnya kita jadi umat Nabi ini luar biasa banyaknya kasih sayangnya ya. Kalau lah insyaallah biar insyaallah. Nah sampai situ aja lah. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ta'lim, dengan berkat kita membaca qasidah dan berkumpul kita dengan mengagungkan ilmunya kita punya Nabi, mudah-mudahan kita seberada nang hadir sebelum mati kita mendapat lawan Nabi, mudah-mudahan wa imma di mimpi wa imma di yaqazadan, dikarenakan segala nikmat nang paling nikmat semasa hidup yaitu bisa mendapat lawan Nabi. Mudahan terdapat lawan Nabi kita berataan lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadid duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahi akbar. Allahumma ya rabbi bijayhin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli yasbin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.